Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmaina Vita Utari, NPM 1821020342, kelas D semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroq, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misyakon golizat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surah Az-Zira'at ayat 49 yang berbunyi, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun," yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya lah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya atau menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah. Yang pertama mempelai laki-laki, dan yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi laki-laki, yang kelima ijab dan qabul. Syarat mempelai laki-laki itu ada beberapa, dan yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Yang keempat, tidak sedang menjalankan syarat ikram. Dan yang kedua yaitu syarat mempelai perempuan, ada beberapa. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus suami yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ikram. Dan yang berikutnya yaitu syarat-syarat wali. Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, dan yang keenam tidak sedang ibadah ikram. Ada juga syarat-syarat saksi. Yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akalnya, dan yang keempat adil, kelima mendengar dan melihat, keenam tidak dipaksa, ketujuh tidak sedang ibadah ikram, kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.
qabul. Berikutnya ada syarat ijab dan qabul. Yang pertama yaitu ijab dilakukan oleh wali atau mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Atau syarat ketat, keduanya harus muwazis. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.